Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab Tauhid Qala'idul Iqyan karya Imam Ibnu Balban rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, dan pembahasan kita kali ini adalah awwalu wajibin 'alal mukallaf. Kewajiban pertama bagi seseorang manusia, dan manusia di sini maksudnya adalah yang sudah dewasa, baligh dan berakal. Karena anak kecil tidak ada kewajiban apa-apa, ya. Sebelum masuk ke situ ada suatu kejadian yang unik di kitabnya. Nah, ini juga kita belajar bagaimana belajar akhlak para ulama, ya, pada saat mereka menjelaskan sesuatu. Manusia adalah tempat salah, tempat al-khata' wan nisyan. Kalau salah nggak disengaja, ya kita berusaha untuk mencarikan apa? Mencarikan alasan. Kalau kelihatan salahnya tidak disengaja, bukan mencarikan alasan untuk yang salah disengaja. Nah, di sini Ibnu Al-Balban mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa ba'du. Falamma ra'aitu aqidata al-imam al-alim al-amil az-zahid al-wari' al-muhaqqiq al-mudaqqiq al-mutqin Ubaidillah ibn Muhammad ibn Hamdan radhiyallahu anhu ardah wa ja'ala buhbuhat al-jinan maskanahu wa mathwah qad tulqiyat bil qabuli wat ta'zim وحظيت بالاحترام والتكريم وكيف لا وهي من أنفع العقائد وأجل الفوائد. Nah, ini perkataannya belum selesai, tapi kita supaya nggak kepanjangan kita terjemahkan dulu. Ketika saya melihat akidah imam yang berilmu, yang alim, yang mengamalkan ilmunya, al-amil, az-zahid, yang ahli zuhud, yang wara', al-muhaqqiq, ahli tahqiq, al-mudaqqiq, al-mutqin, Ubaidullah ibnu Muhammad ibnu Hamdan. Nah, beliau kan kita tahu mengarang kitabnya ini, meringkas kitab dari kitab Ibnu Hamdan. Namanya kitab apa? Nihayatu al-Mubtadi'in. Kitab aslinya, ini kitab ringkasan. Tetapi ternyata pada saat menyebutkan nama pengarangnya, Ibnu Balban salah nyebut nama. Beliau mengatakan namanya Ubaidullah ibnu Muhammad ibnu Hamdan. Padahal pengarang kitabnya namanya bukan itu. Tetapi nama kitabnya adalah Ahmad ibnu Hamdan. Ahmad. Ya, jadi Ahmad ibnu Hamdan, ibnu Syabib ibnu Hamdan. Kalau ini Ubaidullah bin Muhammad bin Hamdan, dikenal dengan nama Ibnu Battah al-Ukbari, wafat tahun 380 Hijriah. Kalau pengarang kitab ini aslinya wafat tahun berapa? Udah ingat ya, udah dibahas. 695 Hijriah. Jadi beliau menyebut nama orang yang wafat 387 Hijriah, dan padahal harusnya pengarangnya wafatnya tahun berapa? 695 Hijriah. Nah, kemudian di sini yang mensyarah kitab ini mengatakan, wa innama hasala al-labsu litashabuhil ismain. Ini kenapa terjadi seperti ini? Kenapa salah nulis pengarang kitab aslinya? Bukan karena
Syekh Ibnu Balban ini tidak tahu pengarang kitabnya siapa, bukan, tapi karena salah nulis. Kenapa? Karena namanya mirip, satu Ibnu Hamdan juga, yang ini juga Ibnu Hamdan. Maka di sini dikatakan wa hadza la yanqusu min qadril musannif, dan ini tidak mengurangi kemuliaan pengarang Syekh Ibnu Balban, Imam. Faqad wahima qablahu al-Hafidz adz-Dzahabi. Al-Imam Al-Hafidz adz-Dzahabi, seorang ulama besar, juga pernah salah rahimahullah ta'ala inda tarjamatihi Ibni Hamdan sahib Nihayatil Mubtadi'in. Ibnu Hamdan, pengarang asli kitab, itu juga pernah Al-Imam Adz-Dzahabi salah menyebut nama kitabnya. Ketukar tuh, dua orang ketukar-tukar. Ya, disebutkan kitab Al-Ibanatul Kubra. Ada Ibanatul Kubra ini yang ngarang adalah Ibnu Battah, wafat tahun 387 Hijriah. Tetapi disebutkan oleh Imam Dzahabi bahwa kitab itu adalah milik Ibnu Hamdan, pengarang kitab Nihayatul Mubtadi'in, wafat 695 Hijriah. Jadi kalau salah wajar, namanya manusia. Nah, ini terjadi kesalahan ini diikuti oleh para ulama setelahnya, tetapi kemudian dibenarkan oleh Al-Imam As-Saffarini, Muhammad As-Saffarini, Ahmad bin Salim bin Sulaiman As-Saffarini, yang wafat tahun 1188 Hijriah. Al-Imam As-Saffarini wafat tahun 1188 Hijriah. Ibnu Balban wafat tahun berapa? Itu Ibnu Hamdan yang pengarang kitab aslinya 695, Ibnu Balban 1083. Ya. Imam Maturidi kapan? Saya ingat Al-Maturidi 333 Hijriah, gampang. Ibnu Abdul Hasan Al-Asy'ari 324, At-Tahawi 321, kan kemarin sudah dijelaskan. Ya. Imam Ahmad pernah belajar, wafat tahun 241 Hijriah, biar kita tahu. Imam Malik 179, Imam Syafi'i 204, Abu Hanifah 150. Jadi kita tahu mana yang salah. Ibnu Taimiyah tahun 728. Jadi kita tahu, supaya tahu kapan wafatnya, supaya tahu dia hidupnya di kapan. Ya. Kemudian wa ja'ala buhbuhatal jinani maskanahu wa mathwah, dan semoga Allah menjadikan surga yang tertinggi dan terbaik, ya, adalah tempatnya dan tempat tinggalnya. Qad tuluqiyat bil qabuli wat ta'zim. Kitab Ibnu Hamdan yang asli, kitab aslinya telah diterima dengan penuh keagungan, dibesarkan karena bagusnya kitab tersebut. Wa hadhiyat bil ihtirami wat takrim, dan dihormati dan dimuliakan. Wa kaifala wa hiya min anfa'il aqaid, bagaimana tidak, padahal karena dia adalah sebaik-baiknya akidah, yang paling bermanfaat, karangan yang bermanfaat dalam masalah akidah. Wa jalil fawaid wa a'dzabil mawarid wa ajma'is syawarid. Ya, dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in, kitab asli dari kitab ini, itu adalah kitab akidah yang dihormati, yang dimuliakan, yang mengumpulkan berbagai macam manfaat, dan juga yang manfaatnya sangat banyak. Oleh karena itu diterima oleh banyak kalangan. Illa anna fiha tatwilan, tetapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Panjang lebar. Inna anna fiha tatwilan yamallu minhu ghalibu ahli hadzal zaman. Orang ahli zaman ini, ya zamannya Ibnu Balban wafat 1083 Hijriah, itu bosan kalau baca kitab yang panjang-panjang. Zaman dulu tuh, ya. Wa taqsuru an hifdhihi himamu ahli tawan. Dan juga orang-orang yang mau ngafalin kitabnya terlalu panjang, jadi mereka sulit menghafalkannya. Fa ahbabtu ikhtisaraha ila nahwi thuluthiha, maka aku ingin meringkas menjadi sepertiganya. Targhiban lil mubtadi'in, supaya orang-orang yang baru belajar itu mereka senang dan ingin menghafalkan kitab tersebut. Wa taqriban li fahmi talibin, dan supaya dimengerti oleh orang-orang yang belajar kitab ini. Wa tashilan litanawulil hafidhin, dan juga untuk memudahkan orang-orang yang ingin menghafalkan tadi, agar mereka menghafalkan dengan mudah.
wa rubbama zidtu 'alaiha asya'a ra'iqah nafi'atan li ahli al-ma'rifati bariqah. Dan juga aku menambahkan sebagian hal yang bermanfaat insyaallah taala. Jadi ada tambahan daripada Imam Ibnu Balban rahimahullahu taala. Wa fil asli 8 abwab fakhtasartuha ila 5 wa khatimatin wa tatimmah. Asalnya ada 8 bab. Kemudian aku ringkas menjadi 5 bab dan juga ada penutup dan penyempurna. Al-babul awal fil ma'rifatillahi ta'ala wa ma yata'allaqu bidzalik. Yang pertama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian yang kedua fil af'al, al-babu tsani fil af'al. Ya, tentang perbuatan Allah taala. Al-babu tsalits fil ahkam, tentang hukum-hukum. Al-babu rabi' fi baqiyatis sam'iyat wa ahwalil qiyamah wa ghairi dzalik. Yang keempat, bab 4 adalah tentang masalah-masalah lain dalam masalah akidah, tentang hari kiamat dan lain-lain. Al-babul khamis fin nubuwati wal imamah, masalah yang kelima tentang kenabian dan tentang masalah kepemimpinan. Wal khatimah fi fawaid jalilah wa faraid nafisah la yasa'ul aqila al jahlu biha. Dan yang penutupan adalah tentang hal-hal penting dan juga berharga yang tidak pantas tidak diketahui oleh orang yang berakal. Nah, kemudian wallaha as'al an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha. Dan saya memohon kepada Allah supaya membuat manfaat dengan kitab ini sebagaimana Allah telah membuat manfaat yang banyak dari kitab asalnya. Wa an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikan kitab ini karena Allah saja, ikhlas karena Allah taala, bukan karena manusia atau yang lain. Muqarribatan ladai fi jannatin na'im, dan juga mendekatkan kepada Allah di surganya. Wa an ya'simani fiha minaz zaighi waz zalal, dan semoga Allah menjaga saya di sini dalam kitab yang akan saya tulis ini dari kesalahan dan kesalahan dan juga kecerobohan. Wa yuwaffiqani lima yurdihi minal qawli wal amal, dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada yang Allah ridhai, baik perbuatan ataupun perkataan. Wa bihi antasiru wa athiq, dan kepada Allah lah aku memohon pertolongan, ya, dan juga aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi atawakkalu wa a'tamid, dan aku menyandarkan diriku dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan Allah cukuplah satu zat yang cukup untukku dan juga sebaik-baik al-wakil. Itu adalah muqaddimah, kemarin kita belum sempat baca. Sekarang kita bahas tentang bab yang pertama, ma'rifatullah. Sebelum kita bahas, ada satu hal penting yang harus kita ketahui di dalam pembahasan akidah. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan akidah, ada hal-hal yang kita anggap itu mungkin sepele atau tidak terlalu penting menurut kita, tetapi sebenarnya itu berkaitan dengan berbagai macam masalah. Kita nggak tahu masalah-masalah itu, sehingga kita anggap ini sepele, jelas. Dan kapan dibutuhkan itu? Pada saat nanti kita mendengar syubhat atau perkataan orang yang menyerang akidah Islam. Di sini kita butuh pelajaran ini. Paham ya? Sekarang mungkin begitu dengar, wah ini ngapain bahas gini-ginian. Nah, tapi kita nggak tahu pentingnya, dan pentingnya itu ketahuan pada saat nanti. Seperti orang sakit. Sekarang kita sehat, nggak ada masalah, tetapi begitu kita sakit, penting nggak kita tahu obat ini apa? Tahu kan? Penting. Begitu. Mungkin orang sehat dengerin obat kolesterol nggak penting. Tapi ketika dia tahu atau dia kena penyakit tersebut atau punya teman atau saudara yang kena penyakit tadi, baru jadi penting. Al-babul awal fi ma'rifatillahi ta'ala. Bab pertama tentang ma'rifatullahi ta'ala. Mengenal Allah. Fatajibu ma'rifatullahi ta'ala syar'an bin nadhari fil wujud. Kewajiban pertama seseorang itu apa? Kewajiban pertama seseorang itu apa? Apakah kewajiban yang pertama mengenal Allah, atau berpikir tentang siapa pencipta? Ya, memikirkan, atau mengenal Allah pertama itu diketahui dengan fitrah. Kewajiban pertama, ya,
Itu sudah fitrahnya kita tahu Allah. Udah nggak usah dibahas yang pertama kali wajib itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nggak perlu dibahas. Atau yang pertama kali wajib itu adalah kita ragu-ragu. Ada Tuhan nggak ya? Itu dibahas di dalam akidah. Masing-masing punya dalil. Yang bilang ragu-ragu pun ada dalilnya. Dalilnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Pernah baca Quran insyaallah semua? Hatam pernah? Nah, apa dalilnya di Quran ada? Tentang kisah Nabi Ibrahim. Lihat bintang, ada Rabbi. Ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya, pada saat bintangnya tenggelam dia atau hilang, pada saat bintang hilang muncul bulan. Ini dia Tuhanku. Kemudian setelah itu matahari tenggelam, hilang, kemudian matahari. Ini Tuhanku. Hadza akbar. Ini lebih besar. Kemudian setelah tenggelam semua, aku tidak suka yang tenggelam, yang hilang. Di sini sebagian mengatakan ini dalil mereka, tapi lemah. Kita tidak katakan itu benar, harus ragu, tidak. Namun sekarang kan ada orang yang mengatakan kalau kita mau objektif harus ragu dulu. Kan ada kemarin tuh guru gembul bahas kan begitu bilangnya. Kalau dia belajar akidah, dia tidak akan kebingungan masalah tersebut. Jelas ya? Nah, jadi itu pentingnya kita belajar. Nah, tapi yang tadi kita katakan tentunya tidak benar bahwa pertama harus dilakukan ragu-ragu, tidak benar. Di sini dikatakan fatajibu ma'rifatullahi ta'ala syar'an bin nadhari fil wujud. Yang pertama kali diwajibkan adalah mengenal Allah, dan mengenal Allah itu wajibnya kenapa? Karena syariat. Jadi apakah wajib mengenal Allah ini dalam mazhab Hambali dikatakan bahwa mengenal Allah itu adalah pertama kali yang wajib bagi seorang mukallaf, bagi seorang manusia. Paham ya? Yang pertama kali wajib adalah mengenal Allah. Di dalam mazhab Hambali dan juga mazhab Asy'ari, dengan syariat, wajibnya itu dengan syariat, karena ada perintah Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Enggak lihat kepada langit, kemudian kepada gunung dan seterusnya. Ketika orang kafir ingkar kepada Allah, berarti ada tidak dalil yang mewajibkan kita untuk melihat apa? Ciptaan Allah, untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau ada pertanyaan begini, kan kita punya kewajiban, tadi kan kita katakan bahwa seseorang itu pertama kali kewajibannya apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah bagaimana caranya? Bin nadhari fil wujudi wal mawjud, dengan melihat yang ada di muka bumi ini dan al mawjud, yang ada di muka bumi, yang mumkinul wujud, yang ada. Matahari, bulan, bintang kita lihat untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah ada dalil bahwa Allah itu ada? Ada nggak dalilnya Allah itu ada? Enggak, maksudnya bukan dalil Quran. Ini kan kita belum masuk ke Quran. Ini kita belajar akidah dari dasar, dari nol. Ini ada manusia lahir, kemudian setelah itu dia balik. Dia dewasa. Pertama, kewajiban dia apa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal Allah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ciptaan Allah bisa dijadikan dalil akan keberadaan Allah atau tidak? Kenapa bisa? Apa yang berjalan? Hah? Apa yang berjalan semua? Nah, karena Allah mewajibkan kita beriman tidak? Mewajibkan tidak? Mewajibkan kita beriman. Kalau Allah mewajibkan kita beriman,
tidak mungkin Allah tidak menciptakan tanda-tanda ketuhanan dan dalil-dalil ketuhanan. Mustahil. Karena kalau misalnya kita disuruh beriman kepada Allah tetapi nggak ada tanda-tandanya, tidak ada dalil-dalil akal yang menunjukkan Allah itu ada. Tahu-tahu ada orang datang, Nabi bilang, oh ada Allah. Saya nggak percaya, coba nggak mau percaya ada Allah. Akal saya nggak nyampe, nggak ada. Nah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Seperti orang nyuruh orang sholat sambil terbang. Kita kan nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Itu namanya menyuruh seseorang melakukan yang dia tidak mampu dan mustahil itu. Jelas? Di dalam Quran kita kan sudah juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali yang dia mampu. Jadi di sini cara mengenal Allah ini wajibnya karena apa? Karena syariat, karena perintah Allah. Bukan dengan akal. Mu'tazilah, Maturidiyah bilang dengan akal. Dan ini berkaitan dengan masalah nanti, masalah penting, apakah orang yang tidak sampai kepadanya Islam, apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka? Paham nggak? Ngerti nggak? Ada orang tinggal di Irian Jaya atau di Papua, di Timor Leste, atau di hutan, anggap jangan usah sebut negara tempat, di hutan misalkan, dia tidak pernah dengar tentang agama, tidak ada yang memberitahukan. Di sini apakah dia berdosa masuk neraka atau dia tidak berdosa? Jelas? Ini masalah dari sini. Kewajiban seseorang itu, awal wajib itu apa? Yang pertama kali wajib. Jadi kalau kita sebut, kalau tulis di sini biar gampang, kewajiban pertama seorang manusia adalah apa? Mengenal Allah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ini wajibnya, kalau mengatakan sesuatu wajib itu kalau ditinggal berdosa. Sekarang wajibnya ini kenapa? Dari mana asal wajibnya? Siapa yang mewajibkan? Syariat atau akal? Nah, kalau kata Mu'tazilah, akal. Enggak, akal kita tuh udah pasti akan mengenal Allah kalau dipakai. Jadi wajib dengan akal, kata mereka. Kalau kata kita, Hambali dan Asy'ari mengatakan dengan syariat, artinya Allah yang mewajibkan mengenal Allah. Jadi kalau ada orang berakal tetapi dia tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Cuman dia tidak pakai akalnya misalkan untuk mengenal Allah, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Atau ada orang tidak pakai akalnya untuk mengenal Allah, dia tidak berdosa. Ngapain tahu ini? Ini berkaitan dengan masalah Bapak Ibu Nabi di surga apa di neraka. Suka dengar gak? Nah, dari sini asal muasalnya. Nanti ada kaitan dengan ini juga. Dan juga ada kaitan dengan masalah tahsin wa taqbih. Sesuatu itu bagus atau jelek dari mana sumbernya? Apakah dari Allah atau dari akal? Ini zina jelek, kata siapa jelek? Kalau kata Anda bagus zina misalnya. Apakah sumbernya akal atau dari Allah? Kita mengatakan sumbernya adalah syariat. Bukan akal. Sumbernya adalah syariat. Kalau kita katakan syariat, berarti apa? Berarti orang yang sampai kepadanya Islam dan salahnya sampainya, dianggap Islam teroris. Dia lihat video, oh Islam jelek, teroris. Dia salah faham karena Islam sampainya salah. Dia lihat orang sujud ke Ka'bah, dia pikir nyembah berhala, dia pikir Islam ini agama berhala, maka di sini dia hari kiamat selamat, nggak masuk neraka, karena salah nyampainya. Jelas tidak? Orang yang tidak sampai kepadanya Nabi selamat. Ibu bapaknya Nabi selamat, tidak diadab di neraka. Jelas? Ini perkataan nanti akan kita baca di sini. Jelas? Ya, ini adalah perkataan
Hambali, Asy'ari. Selamat. Tapi kalau orang yang bilang dengan akal, perkataan Mu'tazilah, enggak selamat. Kenapa? Iya, Nabi nggak datang, dia tinggal di hutan, tapi Allah kasih dia akal, wajib tetap dia berpikir sendirian, walaupun dia tidak apa? Dia tidak mendapatkan wahyu, walaupun dia tidak mendengar wahyu, walaupun dia tidak dengar ada Nabi. Jadi dia harus mikir sendiri. Di sini dia akan mengatakan orang yang tidak sampai dakwah Islam atau orang yang sampai dakwah Islamnya salah tetap masuk neraka kalau tidak beriman. Faham nggak ini? Sedangkan perkataan ini yang mengatakan bahwa kewajiban pertama mengenal Allah diwajibkan dengan syariat, dia akan mengatakan kalau syariat tidak sampai, ini syariatnya nggak nyampe, Quran nggak sampai kepada orang yang di hutan tadi. Bapak, ibu Nabi belum datang Nabi, belum ada yang menjelaskan. Maka di sini dia mengatakan semuanya selamat di akhirat. Yaitu perkataan Asy'ari dan Hambali. Adapun dalil-dalil khusus ada di Sahih Bukhari, ibu bapak Nabi di neraka dan sebagainya dibahas nanti. Kita nggak bahas itu, bahas secara umum dulu. Ya, supaya antum paham. Jelas atau tidak jelas? Jelas, tamam. Akal, tetapi dia nanti ingin menggabungkan antara dua perkataan ini nanti. Ya, tetapi inti perkataan mereka nanti milih salah satu karena harus milih, nggak bisa antara hada atau ini, nggak bisa menggabungkan walaupun mereka berusaha menggabungkan. Jelas? Jadi kewajiban mengenal Allah diwajibkan dengan syariat. Cara mengenal Allah dengan apa tadi? Dengan akal. Cara mengenal Allah pertama kali gimana? Ya dengan akal. Lihat apa? Ciptaan-ciptaannya. Makanya para ulama akidah pada saat mengarang kitab akidah menetapkan dan menentukan keberadaan Allah itu, kalau bukunya 400 halaman, 200 halaman dia bahas tentang keberadaan Allah. 200 halaman lebih kadang-kadang. Ya separuhnya. Kenapa? Karena itu paling penting. Artinya kalau kita sudah meyakini adanya Allah, selesai semuanya. Apa kata Allah? Kita beriman. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman pada yang gaib. Yang gaib pertama kali apa? Yang pertama kali adalah Allah. Pertama kali. Kalau sudah beriman kepada Allah, mau iman kepada yang lain-lain itu udah mulai gampang. Enggak susah. Iman kepada surga, Allah yang bilang. Iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada yang lain gampang. Jelas tidak? Baik. Jadi di sini dikatakan fatajibu ma'rifatullah taala syar'an bin nadhari fil wujudi wal mawjud. Jadi wajib mengenal Allah secara syar'i, secara syariat, bin nadhar, dengan melihat yang ada dan juga dengan melihat yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan ini kita lihat semuanya menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi hukumnya adalah wajib. Kemudian setelah itu pertanyaannya, apakah sekarang begini, ada yang protes, ada yang mengatakan sekarang kalau ada orang Islam dari lahir Islam, dia ngikutin bapaknya saja, dia nggak pernah memikirkan Allah ada nggak ada, tidak pernah memikirkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, cuman ngikut saja, apakah keimanannya diterima atau tidak diterima? Paham nggak pertanyaan? Namanya iman al-muqallid, iman orang yang ngikutin doang, orang awam. Ya, ini kalau kita bahas begini mengenal Allah, ini kan nanti ada dalilnya. Lihat tentang apa namanya dunia dan segala isinya, bagaimana cara bagaimana menunjukkan keberadaan Allahnya itu di mananya, dipelajari. Di dalam kitab akidah, apakah semua orang awam harus belajar akidah mendetail untuk mengenal Allah Ta'ala atau tidak? Bagaimana cara mengenal Allah? Cara mengenal Allahnya gimana? Apakah dengan belajar akidah dengan detail, ya? Atau bagaimana? Terus kalau orang nggak belajar, apa hukumnya? Ini kan bilang mengenal Allah hukumnya wajib. Sekarang ada orang awam dari lahir sampai meninggal dunia, dia Muslim, mukmin dari lahir, bapaknya Islam, dia Islam, sholat apa, kemudian meninggal, dosa nggak? Kan wajib. Kalau wajib ditinggalkan dosa. Tapi udah ada Ustaz. Dia nggak kenal Allah, dia cuman
Misalnya dia tahu apa adanya aja gitu maksudnya kali. Gimana? Nah, ini ada mengenal Allah terbagi menjadi dua. Mengenal Allah dalam artian secara global, secara umum, tadi kayak Masya Allah jawaban Syekh Luqman, itu jawaban tepat, Masya Allah, pas. Secara rinci atau tafsiliyah. Mengenal Allah, ma'rifatullah secara umum, ini semua orang Islam pasti sudah mengenal Allah, pasti. Mereka pasti berpikir, dunia siapa yang ciptain? Oh, Allah yang berikan rezeki dan seterusnya. Jadi ini masuk orang awam di sini. Cara mengenal Allahnya gimana? Dengan sesuatu yang sangat ringan. Yang sangat ringan. Apa maksudnya sangat ringan? Artinya kalau dia lihat ada hujan turun, kemudian tuh hujan menumbuhkan, subhanallah, inilah Allah, cukup, udah gitu doang. Jelas? Itu cara mengenal Allah dengan ringan untuk orang awam. Adapun secara rinci, dipakai dalilnya begini, begitu, dan seterusnya, itu untuk orang yang belajar akidah dengan mendalam. Paham tak? Atau orang yang punya keraguan, maka dia wajib belajar secara rinci. Secara umum orang awam, dia bisa mengenal Allah dengan sesuatu yang sangat ringan. Jadi antum nggak perlu pusing-pusing, lihat ada gunung, subhanallah, siapa yang menciptakan ini? Kita lihat diri kita, jantung mompa sendiri apa kita yang pompa tiap hari? Mompa sendiri, itu menunjukkan adanya yang menciptakan tidak? Ada, cukup, udah cukup, itu namanya sudah mengenal Allah. Fahim tuh? Nah ini untuk menjawab kritikan orang yang bilang, oh akidah kok ribet-ribet nih, kita harus tahu ini dalilnya, ini dalil itu. Itu dalam akidah, dalam kitab. Untuk orang yang belajar akidah, itu hukumnya fardu kifayah, ini hukumnya fardu ain. Kalau orang sudah mikir sedikit, dia sudah tidak taklid, nggak ngikutin dari bapak begitu, enggak. Jelas tidak? Baik. Nah kemudian setelah itu dalilnya tadi ada di Quran ya. Ini perkataan ini ada dalilnya tadi. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, baik dari Asy'ari ataupun Hambali. Mereka menjelaskan hal ini, ya. Di antaranya Imam At-Taftazani juga menjelaskan di dalam kitabnya Syarhul Maqasid menjelaskan. Laisal khilaf fi haula alladziina nasharu fi diyaril Islam, kata Al-Imam Taftazani. Beliau mengatakan perbedaan-perbedaan kita bukan bahas masalah orang yang lahirnya dari Islam, tinggal di tempat orang Islam, bukan. Minal amsar wal qura was sahari wa tawatur indahum halun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mautiya bihi minal mu'jizat. Mereka tahu siapa Nabi, kemudian mukjizat Nabi tahu. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wala fil ladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar fa innahum kulluhum min ahli an-nadhari wal istidlal. Semuanya termasuk orang yang melihat dan mengenal Allah dan berpikir tentang Allah, katanya. Tetapi yang dimaksud di sini sampai akhir perkataan beliau adalah orang yang tidak muslim, tidak mukmin, tidak beriman. Jelas tidak? Jadi kalau ada orang tidak beriman kemudian tidak mengenal Allah, maka tidak mau berpikir tentang Allah, maka dia berdosa. Fahim tum? Ya. Ini orang awam tidak mesti dia ngomong, oh saya ngelihat ini berarti ini ada dalil Allah, nggak perlu. Ya. Makanya orang Islam tidak masuk ke dalam orang yang tidak mengenal Allah. Mereka semua termasuk orang awamnya dikatakan orang yang mengenal Allah dan berimannya, berakidahnya tidak karena ngikutin bapak. Selama dia beriman dan mengamalkan ajaran keimanannya yang dia imani. Fahim tuh? Jelas ya? Baik. Kemudian wajibnya nih terhadap siapa? Apakah wajib terhadap semua orang? Atau sebagian orang? Wajibnya ala kulli mukallafin qadir. Wajib hanya bagi orang dewasa yang mampu. Kalau orang gila, dewasa gila, wajib nggak berpikir? Tidak.
Jadi ini diwajibkan hanya untuk orang dewasa yang mampu. Jadi syarat untuk wajib mengenal Allah ini 3. Yang pertama dia berakal. Ya, kemudian yang kedua adalah pertama dewasa, kemudian berakal, kemudian mampu. Dewasa, berakal dan mampu. Itu adalah syarat orang wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Wa hiya awwalu wajibin lahu ta'ala. Fal kafiru in mata qabla an tablughahu ad-da'wah la yu'aqab. Nah, ini perkataan kita tadi. Dan ini adalah wajib yang pertama kali wajib, maka orang kafir. Lihat, orang kafir jika mati sebelum datangnya dakwah, maka dia tidak dihukum. Orang kafir yang meninggal dunia sebelum dia dengar ajaran Islam tidak dihukum. Paham enggak? Jelas? Orang kafir namanya ahlul fatrah. Dalilnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengirimkan utusan kami, rasul. Jadi kalau belum diutus rasul, apakah diadab oleh Allah? Misalnya orang di sini, kita nggak tahu tentang Islam, orang kampung ini nggak pernah dengar Islam, atau dengar Islamnya salah, baca begitu lihat video tentang dia buka Islam, begitu dia lihat orang lagi pada sujud ke Ka'bah, dia bilang wah ini nyembah kotak, nyembah batu, berhala, ini ajaran berhala, dia salah paham. Kemudian dia lihat lagi video, oh ada orang Islam lagi gorok orang. Kemudian lihat lagi video, oh ada orang Islam maling ayam misalkan. Dia anggap oh Islam ini agama kejam, agama jahat, agama berhala. Salah, dia udah berusaha, bukan karena fanatik. Maka di sini dia tidak apa? Dia tidak berdosa, tidak dihukum oleh Allah. Kapan dihukum? Udah datang yang ngasih tahu. Oh, bukan begitu Islam. Ini begini. Udah dijelaskan, kemudian dia masih ngeyel, baru di situ dia berdosa. Tentunya ada perbedaan pendapat ulama. Yang dianggap pendapat resmi mazhab Hambali tidak dihukum. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan dihukum. Jadi ada perkataan pertama dihukum, kemudian tidak dihukum, kemudian yang ketiga perkataan Ibnu Taimiyah, dia nanti hari kiamat diuji. Dikasih lihat nih, ini maunya kamu pilih yang mana. Ketika dia pilih yang jelek baru dihukum, kalau tidak dihukum. Itu kata Ibnu Taimiyah. Tapi dalam mazhab Hambali dan Asy'ari tidak dihukum. Kalau belum datang Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak? Jelas ya? Nah, ini mengetahui awal wajib ini penting karena ada sebagian orang nanti yang akan mengatakan bahwa kita kalau ngajar, kalau dakwah mulainya dengan apa? Sering dengar gitu. Tauhid. Ini bahasan ini juga. Harus dakwah tauhid. Akhirnya tuh orang nggak ada yang bisa taharah, tidak ada yang bisa sholat, tidak ada yang bisa zakat karena tiap hari ngajarnya tauhid menurutnya begitu. Kewajiban pertama tauhid. Dalilnya apa? Dalil hadis Muaz radhiyallahu anhu. Hal yang pertama kali harus kalian lakukan, harus pertama kali yang kau lakukan wahai Muaz adalah apa? Apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Suruh syahadat. Perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal. Pada saat beliau mengutus ke Yaman disuruh dakwah kepada tauhid, syahadat. Berarti pertama kali kewajiban apa? Syahadat, bukan mengenal Allah. Syahadat dulu. Kemudian di dalam Al-Qur'an atau hadis ada lagi hadis yang mengatakan bahwasannya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang itu dilahirkan dalam fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasrani aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya yang akan memajusikan dia, mengkristenkan dia atau meyahudikan dia. Semua udah kenal Allah. Nggak perlu kenal Allah lagi. Nah, ada lagi dalilnya. Kemudian ada lagi hadis alastu birabbikum, Quran bilang. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala, dalam Quran. Kita sudah bersaksi dulu bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Udah kenal kita sama Allah sebelum dilahirkan ke dunia. Itu dalil orang yang mengatakan pertama kali kewajiban adalah syahadat dan tauhid.
Awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seseorang adalah apa? Apa? Tauhid. Itu kata siapa ini? Kata pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi perkataan mereka ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini sini ana cuma nukil ya. Jadi salah faham terhadap hadis tadi yang kita dan dalil-dalil tadi. Kalau ayat alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Itu sebelum kita lahir. Tetapi pas lahir apakah kita ingat? Ingat nggak? Nah, tapi ada tafsiran lain dalam menafsirkan ayat tersebut, ditafsirkan oleh salaf berbeda. Cuman intinya, kalau seandainya kita sudah mengenal Allah dulu, tetapi begitu lahir tidak kenal. Tahu nggak antum betul lahir kenal Allah? Tidak. Oleh karena itu, maka itu tidak menafikan, ayat itu tidak menafikan bahwa pertama kali wajib adalah mengenal Allah. Kalau hadis Mu'adz itu adalah pertama kali yang harus dilakukan oleh orang yang mau dakwah sama orang kafir. Jangan bahas sholat, jangan bahas zakat. Tetapi kewajiban kepada orang Islam bukan itu, karena orang Islam udah syahadat dari lahir, diadzanin, dikomatin, kemudian terakhir dia begitu bisa bicara langsung menyebut Allah, langsung syahadat berkali-kali tiap hari syahadat. Kita sholat syahadat, jelas tidak? Nah, jadi itu adalah dalil untuk apa? Untuk untuk pertama kali dakwah kepada orang kafir. Bukan kepada orang Islam. Adapun hadis masalah fitrah itu ulama salaf kalau antum baca tafsirannya akan nanti banyak itu tafsirannya luar biasa aneh ada perbedaan. Dan itu tidak bertentangan dengan masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita singkat, kita nggak mau bahas itu. Tidak bertentangan dengan hal tersebut. Karena kalau ada orang yang fitrahnya berubah dan seterusnya, maka dia harus mengenal Allah, harus mengetahui, mengenal apa pencipta dunia siapa. Di sini Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Ta'arudul Aql wan Naql, wa awwalul wajibat syar'iyyah yakhtalif bi ikhtilafi ahwalin nas. Kata Ibnu Taimiyah nih ya. Kalau kata tadi Hambali Asy'ari apa? Pertama kali kewajiban mengenal Allah. Kalau kata Ibnu Taimiyah, kewajiban yang pertama adalah berbeda-beda masing-masing orang. Faqad yajibu ala hadha ibtida'an ma la yajibu ala hadha ibtida'an. Barangkali orang ini wajibnya A, orang yang lain B. Fa yukhatabul kafir 'inda bulughihi bisyahadatain. Orang kafir begitu dewasa dia wajib untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa dzalika awwalul wajibat syar'iyyah allati yu'maru biha. Wa ammal muslim fa yukhatabu bit taharah idza lam yakun mutatahhiran. Adapun orang Islam, maka awal kewajiban dia pada saat dia balik dan dewasa sesuai keadaannya. Perempuan haid harus ngerti hukum haid, laki-laki harus ngerti hukum taharah, hukum air mani bagaimana hukumnya, harus wajib mandi, bagaimana cara mandi wajib dan seterusnya. Jadi ini kata Ibnu Taimiyah, idza lam yakun mutatahiran wa bis shalah wa ghairi dzalika min al wajibat asy-syar'iyyah allati lam yaf'alha. Oleh karena itu ini kewajiban pertama, kata Ibnu Taimiyah berbeda-beda masing-masing orang. Orang yang nggak bayar zakat, apa pertama yang wajib bagi dia? Belajar masalah zakat kalau dia wajib zakat. Orang yang wajibnya sholat, dia wajib sholat langsung. Jelas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita pertama harus bicara tauhid, kemudian dia memecah belah orang, ya itu salah konsep. Karena yang pertama kali wajib tauhid, syahadat jika dakwahnya kepada orang kafir. Tetapi kalau orang Islam tidak mesti kita buka pengajian harus tauhid dulu mulainya, enggak mesti. Kita bisa mulai dengan bab fikih, mulai dengan sirah, mulai dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah beriman, bukan orang kafir yang kita ajak bicara dan kita dakwahi. Jelas ini? Kemudian waktunya habis. Masih bahasannya masih panjang, cuma kita cukupkan sampai di sini karena habis katanya waktunya. Jelas? Jadi intinya ana simpulkan sedikit, mengenal Allah adalah kewajiban pertama bagi seorang muslim. Nah, kita ringkas nih, kita tidak bahas perkataan-perkataan yang lain. Cara mengenal Allah bagaimana? Mengenal Allah ini kewajibannya, dan cara mengenalnya apa? Dengan apa? Dengan melihat.
ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib. Dokter dia wajib mengenal Allah dengan ilmunya. Ya, semua orang wajib mengenal dengan masing-masing dengan akalnya untuk mengetahui bahwa Allah itu ada. Untuk mempelajari secara rinci bagi orang-orang yang mempelajari akidah dengan rinci. Tapi kalau secara umum semua orang awam. Paham ya? Ya, itu adalah kewajiban bagi seorang manusia pertama kali yang wajib bagi dia lakukan adalah hal itu. Apakah mengenal Allah ini artinya apa? Mengenal Allah artinya adalah mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Makanya nanti akan kita bahas. Jadi antum ini wajib belajar ini, minimal nih kita pernah dengar gitu. Jadi kita tahu apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan seterusnya. Allahu a'lam, nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah pada pertemuan selanjutnya. Demikian, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.